Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Tengkuruk Channel guys. Apa kabar kalian yang bertandang ke channel ini? Selamat datang saya ucapkan dan didoakan semoga kita semua yang menonton video ini dan juga diri saya semoga Allah melindungi dan merahmati serta memberi kesehatan yang berpanjangan. Amin ya rabbal alamin. So guys, 2-3 hari ini guys, isu terkait dengan Rusia menyerang dengan Ukraina dan juga hubung kait dengan Indonesia cukup trending guys, di mana Indonesia dilantik menjadi presiden G20 dan ketika itu suara Indonesia yang menyatakan bahwa hentikan peperangan itu di highlight oleh media-media asing guys. Jadi apakah tindakan Indonesia itu mendapat sanksi daripada Rusia? Dan sebelum ini saya ada react tentang daftar musuh ataupun yang tidak akan bersama dengan Rusia. Saya ada react sebelum ini, video sebelum ini. Dan untuk kali ini guys, saya mau react satu video guys terkait dengan Rusia dengan Indonesia. Tajuknya adalah Rusia ajak Indonesia kuat berani. Itu tajuknya guys. Apakah maksudnya nih? Jadi kalau ditengok ya situasi sekarang nih, Rusia tidak menyuarakan ataupun tidak menekan pun negara Indonesia. Sungguh pun Indonesia menyatakan tidak ingin berperang ataupun menghentikan peperangan itu, tetapi Indonesia tidak di highlight dan Putin macam dia berdiam diri lah guys. Dia tidak mengendahkan sebab dia memahami Presiden Jokowi itu macam mana. Dia tahu benar Presiden Jokowi itu dari segi bagaimana permainan politik ataupun mengendalikan suasana yang berlaku sekarang nih. Jadi guys, untuk kali ini ya, kita tengok apa dia punya cerita nih yang Rusia ajak Indonesia kuat berani ini. Jadi rasanya ada kemungkinan sebab hubungan Indonesia dengan Rusia nih sangat baik sejak zaman Soekarno lagi guys. Jadi guys, sebelum saya lanjut, untuk makluman kalian, ini video saya tengok di channel Bagi-Bagi. Kepada kalian yang menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ini channel Bagi-Bagi ya guys. So yuk kita simak video sama-sama. Jom. Стоял искренний друг нашей страны, первый президент Индонезии Сукарно. Мы вспоминали сегодня, что 60 лет назад, в 1956 году, посещен Сочи для переговоров с руководством. В нашей беседе с господином Григода мы подтвердили настрой на наращивание двустороннего взаимодействия по всем. Hubungan Indonesia dengan Rusia baik guys. Bermakna di sini Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara yang menjadi musuh pada negara Rusia guys. Indonesia harus bersama Rusia bila ingin kuat. Betul. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang sampai saat ini masih berdiri sendiri, baik dalam sisi militer maupun persekutuan. Berbeda dengan Malaysia dan Singapura, bahkan Australia yang berdiri di bawah Paji FPDA atau Pertahanan 5 Negara di bawah mentor Britania Raya. Mengapa Indonesia sampai saat ini masih bisa berdiri sendiri walau sudah dikelilingi anak cabang NATO? Jawabannya, Indonesia selalu diawasi dan diancam bila sewaktu-waktu kembali kuat dengan dukungan Rusia. Maka ditakutkan kelima negara tersebut siap datang mengeroyok Indonesia. Sahabat Bagi-Bagi, Indonesia bukannya tidak mau bersekutu dengan siapapun. Indonesia pada era kemerdekaan selalu mencoba hubungan baik dengan Barat hingga pasca kepemimpinan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Hingga hubungan itu kandas karena Soekarno selalu menilai Barat memiliki dua muka dalam menjalin persahabatan. Sahabat Bagi-Bagi, berbeda dengan Amerika Serikat yang sebentar-bentar menjatuhkan sanksi kepada kita. Berbeda dengan tetangga-tetangga kita, dengan Singapura dan Malaysia, Rusia selalu bersikap baik kepada Indonesia. Misalkan saja,
Malaysia yang mencaplok 2 pulau Ligitan dan Sipadan, dan Australia yang mendukung secara barbar kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia dengan mengerahkan kekuatan militernya untuk berhadap-hadapan dengan ABRI yang kala itu julukannya untuk TNI. Pada era Presiden B.J. Habibie yang akhirnya membuat kita kehilangan provinsi ke-27 kita pada kala itu. Sahabat bagi-bagi, entah bagaimana Rusia dari masa kemerdekaan selalu konsisten bersikap baik terhadap kita hingga saat ini. Dari pengiriman KRI Irian Barat untuk mengusir Belanda dari Papua, pengiriman pesawat tempur nuklir untuk menggertak Australia, hingga bantuan senjata untuk mengatasi konflik dengan Malaysia. Sampai-sampai dibantunya Indonesia membuat pabrik senjata pertama di Asia pada kala itu. Ini pindad. Dukungan-dukungan itu tidak berakhir hingga era Soekarno saja, bahkan sampai sekarang. Seperti bantuan moral kepada Indonesia bila sedang bersitegang dengan Barat, membolehkan Indonesia membeli senjata ke Rusia saat Barat menjatuhkan embargo senjata, di mana Barat yakin bila Indonesia kekurangan senjata, maka Indonesia tidak akan sebarbar seperti era Soekarno. Indonesia boleh hutang apa saja kepada Barat, tapi jangan coba-coba hutang senjata agar nantinya mudah sekali diintervensi dan dikuasai bila tidak mampu membayar hutang. Itu analoginya. Seperti saat ini, di mana Singapura, Malaysia, dan Australia yang semakin hari semakin meremehkan Indonesia. Lihat saja, waktu tentara kita menjuarai perlombaan menembak di Australia dan di Amerika, mereka tak percaya dan membongkar senjata kita karena dianggap melakukan kecurangan. Dan akhirnya kembali lagi hubungan baik Indonesia ke Rusia. Oh, di sini saya betulkan sedikit ya tentang Malaysia macam merendahkan Indonesia. Sebenarnya itu tidak benar ya. Mungkin ini dibaca melalui info-info ataupun berita-berita. Ya, sebagian berita tu ada benar, ada juga yang sedikit diubah ya guys. Sebenarnya hubungan Malaysia dengan Indonesia ni amat baik sekali guys. Kita tengok ya pemimpin di Malaysia ya dengan Indonesia, setiap kali pertukaran Perdana Menteri, negara pertama yang dikunjungi adalah negara Indonesia daripada Malaysia nih guys. Berapa kali sudah saya nampak pertukaran kan. Pertama sekali negara yang dikunjungi adalah negara Indonesia, seperti adik dan kakak. Jadi guys, kita ambil yang positifnya guys. Ayo kita lanjut lagi. Sahabat bagi-bagi, Rusia selalu berkomitmen dengan Indonesia. Bahkan selalu saja mengungkit hubungan baik dari dahulu, seperti pernyataan Putin pada berikut ini. У Истоков стоял искренний друг нашей страны, первый президент Индонезии Сукарно. Oh, sejak zaman Soekarno, 60 tahun sudah dong tertingati. 1956 как раз посещал Сочи для переговоров с руководством президента. Наши беседы с господином Rusia selalu saja mengingatkan lagi bahwa kami memiliki hubungan yang baik dari Presiden pertama Republik Indonesia. Apa maksudnya ini? Ini menandakan Indonesia disuruh tidak usah bersama Barat yang selalu mengecewakan Indonesia. Tapi datanglah bersama kami. Kami tidak pernah mengkhianati kawan kami, seperti yang diungkapkan Perdana Menteri Rusia ke Indonesia saat Indonesia berkonflik dengan Australia pasca penyadapan dan hukuman mati narkoba warga Australia. Tapi kenapa Indonesia tidak mau secara terbuka bergabung dengan Rusia? Apakah karena alasan ideologi komunisnya Rusia? Bisa kita lihat Arab Saudi yang sekarang mendukung Rusia pasca Ukraina. Bisa kita lihat Chechnya, negara muslim yang tidak berubah komunis pasca menjadi bagian Rusia Empire. Apa hanya karena sentimen yang dibangun Barat agar Indonesia jauh-jauh dari ideologi tersebut saat era Orde Baru yang membuat kita tidak mau sepenuh hati memeluk kakak tertua kita? Lihat India yang banjir teknologi rudal pasca mesra dengan Rusia. Lihat China yang menjadi negara superpower yang dimentori Rusia. Bagaimana dengan kita? Bisakah kita atau bolehkah kita mengambil sikap ini? Tentu saja bisa. Tetapi Indonesia harus siap bila ingin akrab dengan Rusia. Siap-siap saja FPDA atau kekuatan empat negara mengeroyok kita. Siapa FPDA? Five Power Defense Arrangement.
Kekuatan ini awalnya dibentuk oleh Inggris untuk menghentikan laju agresif Soekarno yang makin hari makin beringas pasca dibantu pasukan senjata dari Uni Soviet. Sahabat bagi-bagi, pada saat ini sudah tidak ada lagi negara yang bersifat total netralnya. Seperti dahulu, semua bersikap dinamis, maka haruskah kita juga dinamis? Jawabannya, wajib. Karena semakin ke depan, namanya Perang Dunia Ketiga pasti akan terjadi. Dan kita wajib kuat mempersenjatai diri kita untuk melindungi tanah air kita. Bagaimana kita memperkuat diri kita kalau kita hanya di tengah-tengah? Kedua kekuatan besar seperti Sekutu dan Rusia pasti enggan menyuplai teknologinya ke Indonesia. Karena sangat disaksikan kemana kita akan berpihak nantinya. Lihat saja saat Perang Dunia Kedua, Indonesia yang tidak mengkubu kemanapun ikut menjadi korban agresi Belanda dan Inggris yang disinyalir memakan korban hingga puluhan juta jiwa. Maka dari itu, menurut kalian, sudah saatnya kah Indonesia berpihak? Mari kita bahas di kolom komentar. Admin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalam. Oke. Info ini berkaitan dengan sama ada Indonesia perlukah bersama dengan Rusia di ketika ini, guys. Jadi apa yang diambil ataupun dipegang pendirian Indonesia ataupun kepimpinan negara Indonesia, Indonesia ni dia tidak dia tidak menyokong ataupun dia ni non-blok, guys. Jadi bila non-blok, dia bebas untuk bersuara dan ibaratnya dia ni tidak memilih mana-mana hubungan lah. Tetapi dari segi hubungan diplomatik, ya, Indonesia akan baik kepada semua negara, guys, kecuali mungkin Israel lah kan, guys. Tetapi apa yang sekiranya perkara ini sentiasa berlaku peperangan demi peperangan, ya, kalau Rusia pun sudah baik dengan Indonesia, apa salahnya kan Indonesia bergabung dengan Rusia? Sebab kalau tengok daripada kekuatan negara-negara lain seperti China ikut juga Rusia, India ikut juga Rusia. Jadi Rusia ni salah satu negara yang saya tengok dia punya kepimpinan di negaranya banyak orang Islam. Jadi dia macam nampak, ya, Islam itu di negaranya, tapi dia memimpin, dia masih menghormati agama-agama lain. Jadi guys, saya kira kalau negara Indonesia berpihak pada Rusia tidak ada ruginya juga. Jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Semoga negara Indonesia sentiasa mendapat sanjungan yang tinggi dan dihormati serta disegani oleh negara-negara asing. Karena sekarang ni Indonesia menjadi perhatian dunia, guys. Sekarang ni masing-masing juga negara-negara lain yang besar di Eropa, ya, masing-masing macam memujuk Indonesia, ya. Dan baru-baru ni Indonesia juga disuruh bersuara di G20. Kenapa itu, guys? Jadi itu soalannya. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.